Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Fitria, NIM 1907113828, Prodi Teknik Kimia S1. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS Budaya Melayu. Dalam video ini saya akan memperkenalkan mengenai sastra Melayu. Selamat menyaksikan. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerima ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda keduanya berasal dari segi bahasa yang digunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Berikut sastra Melayu. Gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Syarat merupakan baris pertama dan akibat sebagai baris kedua. Baris pertama membahas tentang persoalan, masalah, atau perjanjian, sedangkan baris kedua memberitahukan jawaban atau penyelesaian dari bahasan pada baris pertama. Gurindam yang terkenal adalah Gurindam 12. Kumpulan gurindam yang dikarang oleh Raja Ali Haji dari Kepulauan Riau. Dinamakan Gurindam 12 karena berisi 12 pasal. Selanjutnya, hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh tersebut. Salah satu hikayat yang populer di Riau adalah Yongdolah. Selanjutnya, Karmina. Karmina adalah pantun yang terdiri dari dua baris. Karmina adalah versi pendek dari pantun. Nama lain dari Karmina adalah pantun kilat atau pantun dua seuntai. Karmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Penyusunan bait pada Karmina tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Fungsi Karmina adalah sebagai sarana mengungkapkan perasaan dan gagasan, sarana memberi nasihat, sebagai selingan percakapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Pantun sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata, yaitu penuntun. Sloka. Sloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung menyambung. Nama lain dari sloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Bait pertama dan ketiga pada bait kedua menggunakan isi yang sama dengan baris kedua dan keempat dari bait pertama. Pola ini digunakan secara terus-menerus pada bait berikutnya. Pesan yang disampaikan di dalam sloka dapat berupa candaan, sindiran, dan ejekan. Sloka umumnya ditulis dalam bentuk pantun atau syair dengan 4 baris. Selain itu, ada juga sloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Selanjutnya, syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Jumlah baris pada syair adalah 4 baris dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 10 suku kata. Bagian syair secara keseluruhan hanya memuat isi dan tidak memiliki sampiran. Rima yang digunakan pada syair berpola AAAA. Isi syair dapat berupa kisah romantis, peristiwa, sejarah, ajaran Islam. Syair juga dapat berisi kiasan dan saduran. Selanjutnya, talibun. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris.
Pada talibun, tiap bait dibagi menjadi sampiran dan isi. Pembagian baris sampiran dan baris isi ditentukan oleh jumlah baris keseluruhan yang kemudian dibagi menjadi 2. Talibun umumnya digunakan dalam acara berbalas pantun sebagai pengganti pantun 4 larik seuntai. Penggunaan talibun di dalam acara berbalas pantun memudahkan pengungkapan gagasan dalam bentuk dialog. Berikut contoh salah satu gurindam yang terkenal di Riau. Ini gurindam pasal yang ke-7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur seumur, apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat onar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.